Putri Aditya dengan NIM 241F10049. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai disabilitas majemuk dengan dosen pengampu Bu Sugiyartati. Anak dengan hambatan majemuk adalah anak yang memiliki hambatan dan kebutuhan secara khusus yang disebabkan adanya kombinasi hambatan antara hambatan fisik, sensorik, sosial, emosi, intelektual, dan lainnya. Sebagai contoh adalah anak dengan hambatan penglihatan dan sekaligus memiliki hambatan pendengaran. Anak yang termasuk golongan ini paling ekstrim, yaitu anak yang tidak dapat melihat dan mendengar sama sekali. Anak seperti ini sering disebut buta tuli atau tunanetra tunarungu. Di samping itu, hambatan majemuk juga dapat terjadi kombinasi hambatan penglihatan yang ringan atau low vision dan hambatan pendengaran yang berat. Kondisi hambatan majemuk ini ragamnya sangat bervariasi, tergantung pada jenis hambatan dan berat ringannya hambatan yang dialami. Seperti yang sebelumnya telah diterangkan di atas, bahwa hambatan majemuk dapat juga terjadi dengan kombinasi hambatan penglihatan yang ringan atau low vision dan hambatan pendengaran yang berat. Hambatan ini dapat terjadi karena penggunaan obat-obatan yang salah oleh ibunya pada saat kehamilan, pada masa setelah kelahiran, seperti terjadinya encephalitis atau stroke, meningitis, atau terjadinya trauma pada kepala. Selain itu, juga anak tunagrahita berat dan sedang yang juga menyandang kelainan lain tidak disebut dengan anak berkelainan majemuk, meskipun kenyataannya mereka menyandang kelainan lebih dari satu. Anak yang demikian disebut dengan anak severe and profound handicap. Di Indonesia, istilah anak dengan sebutan severe and profound handicap tidak populer. Orang pada umumnya tetap menyebut anak dengan kelainan majemuk, atau juga lebih populer anak dengan kecacatan ganda atau juga tunaganda. Jadi anak dengan severe and profound handicap secara fungsional basicnya adalah anak mentally retarded atau di Indonesia dikenal dengan anak tunagrahita, akan tetapi mereka memiliki kelainan tambahan pada apakah motoriknya, sensoriknya, tingkah lakunya, komunikasinya, dan sebagainya. Semua ini kita tetap menyebut anak dengan kelainan atau kecacatan ganda, double handicap atau multiple handicap. Mengacu pada definisi tersebut di atas, maka anak dengan severe profound handicap, para profesional dalam bidang ini secara umum sepakat bahwa istilah di atas belum disepakati secara universal. Tetapi para profesional secara umum sepakat bahwa secara pendidikan anak dengan severe and profound handicap memiliki unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, memiliki kelainan serius di dalam kognitif dan setelah dites dengan alat tes inteligensi yang standar memiliki IQ di bawah normal. Yang kedua, memiliki kelainan atau kecacatan tambahan, apakah kelainan fisik dan atau kelainan sensoris seperti penglihatan, pendengaran, dan lainnya. Yang ketiga, mereka memerlukan sumber dan penanganan lebih bila dibandingkan dengan kelainan lain yang ringan. Apabila kita baca literatur, terutama buku-buku dan terbitan luar atau dari Amerika, anak dengan kelainan majemuk, multiple disabilities, tersebut adalah mereka yang memiliki kecerdasan atau inteligensi sedikit di bawah rata-rata atau disebut dengan mild retardation. Kecerdasan rata-rata atau kecerdasan di atas rata-rata, dan mereka menyandang dua atau lebih kelainan atau multiple disabilities. Bisa kita simak uraian pengertian dari anak dengan kelainan majemuk di atas. Maka di Indonesia, anak dengan kelainan majemuk atau lebih dikenal dengan cacat ganda atau tunaganda di dalamnya berisi yang pertama, anak severe and profound handicap, yang kedua anak multiple handicap. Untuk bekerja sama dengan individu penyandang hambatan majemuk dalam mengembangkan perilakunya, orang lain harus terlebih dahulu meninjau kembali cara kerja perilaku secara umum dengan perilaku muncul karena ada event yang mendahului kejadian tersebut melatar belakangi pemunculan perilaku. Ketika perilaku muncul, maka lingkungan akan memberikan tanggapan dari perilaku tersebut. Perilaku dapat bertahan jika mendapat tanggapan yang menyenangkan. Jadi dari semua penjelasan di atas dapat kita
Tarik kesimpulan bahwa anak dengan hambatan majemuk adalah anak yang memiliki hambatan dan kebutuhan belajar secara khusus yang disebabkan adanya kombinasi hambatan dan kebutuhan belajar secara khusus yang disebabkan adanya kombinasi fisik, sensori, sosial, emosi, dan intelektual. Kondisi hambatan majemuk ini ragamnya sangat bervariasi, tergantung pada jenis hambatan dan berat dan ringannya hambatan yang dialami. Kita akan sepakat bahwa bagi kita sebagai tenaga profesional, khususnya sebagai pendidik, akan menekankan apa jenis kelainan yang disandang anak didik kita. Dalam konteks pendidikan, kita harus menekankan pada apa masalah atau problem yang dihadapi anak dengan kelainan majemuk tersebut. Jadi, definisi yang kita bahas ini harus dikaitkan dengan orientasi ke depan. Artinya kita berusaha menemukan masalah dan problem yang ada pada anak tersebut dan seberapa berat derajat masalah yang ada pada anak tersebut. Implikasinya adalah bagaimana definisi tersebut dapat memberikan guideline atau garis petunjuk untuk menemukan tingkat masalah problemnya, kemampuannya, dan kebutuhan penanganan. Dengan demikian akan menghasilkan klasifikasi anak tersebut dan bukan tipe atau jenis kelainan. Penyebab anak dengan hambatan majemuk. Berbicara masalah penyebab dan terjadinya kelainan majemuk pada seseorang tentunya bermacam-macam. Secara umum, penyebab terjadinya hambatan majemuk sama dengan penyebab hambatan yang lain dan sangat beragam. Meskipun demikian, beberapa penyebab yang paling banyak adalah sindrom atau Down syndrome atau sindrom user atau user syndrome. Di samping itu, hambatan majemuk juga dapat terjadi sejak lahir. Dengan adanya kelainan-kelainan pada organ tubuh seperti hidrocephaliki mikropel akibat penggunaan obat-obatan yang salah oleh ibunya pada saat masa kehamilan. Hambatan majemuk dapat terjadi pada masa setelah kelahiran antara encephalitis, stroke, meningitis, atau terjadi trauma pada kepala kelahiran atau prematur juga sering menyebabkan anak menjadi disabilitas. Penyakit-penyakit seperti AIDS, rubella, herpes, tipilis, tokopomosis juga dapat menjadi penyebab terjadinya hambatan majemuk. Selain itu, dapat juga terjadi hambatan majemuk dikarenakan faktor sebagai berikut. Yang pertama itu faktor prenatal. Terjadi sebelum kelahiran. Dapat terjadi karena ketidaknormalan kromosom, komplikasi pada anak dalam kandungan, atau ketidakcocokan RH, dan juga bisa disebabkan karena infeksi pada ibu ketika hamil, serta mengkonsumsi obat-obatan atau alkohol. Yang kedua, karena adanya faktor natal, terjadi pada saat kelahiran. Hal ini dapat terjadi karena kelainan prematur, luka pada saat kelahiran, kekurangan oksigen saat kelahiran, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu faktor postnatal, terjadi setelah kelahiran. Contohnya, kecelakaan kendaraan, luka yang menyebabkan gangguan otak, jatuh, mendapatkan pukulan dan siksaan. Nutrisi yang salah, tidak mendapat perawatan yang baik, kekurangan gizi, keracunan makanan, penyakit tertentu sehingga berpengaruh pada otak. Individu dengan hambatan majemuk dapat disebabkan oleh kondisi yang sangat bervariasi dan yang paling banyak adalah oleh sebab biologis yang dapat terjadi sebelum, selama, atau sesudah kelahiran. Pada sebagian besar kasus adalah karena kerusakan pada otak. Anak yang tergolong tunaganda lahir dengan ketidaknormalan kromosom terjadi seperti pada Down syndrome atau lahir dengan kelainan genetik atau metabolik yang dapat menyebabkan masalah-masalah berat dalam perkembangan fisik atau intelektual anak. Komplikasi-komplikasi pada masa anak dalam kandungan termasuk kelahiran prematur, ketidakcocokan RH, dan infeksi yang diderita oleh ibu. Seorang ibu yang bergizi rendah pada saat mengandung atau terlalu banyak mengonsumsi obat-obatan atau alkohol dapat pula menyebabkan anak menderita hambatan majemuk. Pada umumnya, anak-anak yang tergolong tunaganda sering dapat diidentifikasikan. Di samping itu, proses kelahiran itu sendiri juga mengandung bahaya-bahaya tertentu dan terdapat komplikasi-komplikasi. Tunaganda dapat disebabkan misalnya bayi yang terserang kekurangan oksigen dan luka pada otak dalam proses kelahiran. Dalam perkembangan hidupnya mengalami cacat berat karena pada kepalanya mengalami kecelakaan kendaraan atau jatuh, terjadi pukulan atau siksaan, dan pemberian nutrisi yang salah pada anak.
Namun demikian, walaupun secara medik telah ratusan yang dapat diidentifikasi sebab-sebab kecacatan mereka, ada banyak hal atau kasus yang tidak dapat ditentukan secara jelas sebabnya. Sedangkan yang berkaitan dengan autisme secara khusus belum diketahui penyebabnya. Tetapi dimungkinkan penyebab adalah majemuk, ketidaknormalan otak atau ketidakseimbangan biokemik yang dapat merusak persepsi dan pengertian. Penyebab terjadinya hambatan pada anak tunaganda itu ada beberapa macam. Menurut Manungsong 2011, penyebab tunaganda ini dapat dipandang dari 4 segi. Yang pertama, karena luka otak atau brain injuries seperti jika waktu lahir kelahiran sukar, hidrocephalus, cerebral anoxia atau penyakit infeksi, TBC, cacar, meningitis atau encephalitis. Yang kedua, adanya gangguan fisiologis seperti virus rubella, faktor RH, mongolsim, dan cerebis. Yang ketiga, adanya faktor keturunan seperti kerusakan pada benih plasma, hasil perkawinan dari ayah dan ibu yang rendah inteligensi. Yang keempat, faktor kebudayaan dan lingkungan seperti dia mengalami traumatic brain injury akibat tindakan kekerasan, child abuse, dan kecelakaan, penyerangan, penembakan. Untuk anak dengan severe and profound handicap yang dasar fungsionalnya adalah tunagrahita dengan kelainan tambahan fisik, motorik, atau sensoris berbeda dan atau sama dengan anak kelainan majemuk yang dasar fungsionalnya bukan tunagrahita. Misalnya, anak dengan kelainan pendengaran dan penglihatan yang dikenal dengan deaf brain children. Anak dengan severe and profound handicap, faktor penyebabnya sangat bervariasi, di antaranya yang pertama, genetic problem, yaitu kondisi medis yang disebabkan oleh perubahan pada gen atau kromosom. Perubahan ini bisa diturunkan dari orang tua atau terjadi secara spontan. Genetic problem bisa menyebabkan berbagai macam gangguan, mulai dari kelainan fisik ringan hingga serius. Yang kedua, exposure to radiation atau disebut juga dengan paparan radiasi, yaitu kontak langsung dengan radiasi Pagern atau non-Pagern. Radiasi Pagern memiliki energi yang cukup untuk melepaskan elektron dari atom yang berpotensi merusak DNA dan menyebabkan masalah kesehatan seperti kanker. Sumbernya termasuk sinar X, sinar gamma, dan bahan radioaktif. Yang selanjutnya, radiasi non-Pagern memiliki energi yang lebih rendah dan tidak langsung mengionisasi atom, namun paparan berlebihan tetap dapat berbahaya. Contohnya adalah radiasi ultraviolet UV dari matahari, gelombang mikro, dan gelombang radio. Yang ketiga, maternal disease, yaitu penyakit maternal mengacu pada kondisi medis yang dialami oleh wanita selama kehamilan, persalinan atau dalam masa nifas 42 hari setelah kelahiran. Kondisi ini dapat disebabkan oleh kehamilan itu sendiri atau diperburuk olehnya. Penyebab umum maternal disease yaitu diabetes, cacar, infeksi, dan hipertensi. Yang keempat, birth injury. Cedera lahir adalah kerusakan atau luka yang dialami oleh bayi saat proses persalinan. Cedera ini bisa terjadi pada bagian tubuh manapun, baik itu kepala, tulang, saraf, maupun organ dalam. Yang kelima, chromosomal mutation, mutasi. Kromosom adalah perubahan pada struktur atau jumlah kromosom dalam sel. Kromosom adalah struktur yang mengandung DNA dan membawa informasi genetik. Perubahan pada kromosom ini dapat menyebabkan berbagai macam kelainan genetik. Yang keenam, drugs adalah efek dari meminum minuman keras, narkoba, dan penggunaan obat-obatan yang tidak sesuai dengan dosisnya. Yang ketujuh, infeksi. Infeksi adalah suatu kondisi ketika mikroorganisme seperti bakteri, virus, jamur, ataupun parasit masuk ke dalam tubuh dan mulai berkembang biak. Mikroorganisme ini dapat menyebabkan berbagai macam penyakit, mulai dari yang ringan hingga berat. Yang kedelapan yaitu lack of oxygen to the brain, hypoxia cerebral, adalah kondisi di mana sel-sel otak tidak mendapatkan cukup oksigen. Oksigen sangat penting bagi otak untuk berfungsi dengan baik. Ketika pasokan oksigen terganggu, sel-sel otak dapat rusak bahkan mati. Yang terakhir yaitu malnutrition, adalah di mana seseorang kekurangan nutrisi dan vitamin yang cukup. Dampak hambatan majemuk, banyak aspek-aspek perkembangan yang terpengaruh akibat kehilangan penglihatan atau hambatan lain.
Bagi anak yang kehilangan penglihatan sekaligus pendengaran dapat mengakibatkan minimnya stimulus dari luar yang diterima anak. Mereka tidak belajar dari interaksi dengan lingkungannya yang seperti anak lainnya. Stimulus dari luar yang sangat berperan dalam memotivasi perkembangan gerak dan atau motorik yang terjadi dasar dalam perkembangan gerak anak menjadi dasar dalam perkembangan kognitif sangat terbatas karena terhambatnya saluran atau akses. Akses atau indera yang ada terbatas pada sentuhan atau perabaan, pengecap, dan penciuman. Namun sayangnya kemungkinan bahwa indera-indera ini pun masih terpengaruh karena kelainan lain yang ada seperti misalnya intelektual. Ketika dua saluran utama dalam menerima informasi terhambat atau tidak berfungsi, ini akan berdampak pada perkembangan anak di beberapa area. Yang pertama itu perkembangan dalam komunikasi. Yang kedua perkembangan gerak atau perkembangan kognitif. Yang ketiga itu perkembangan sosial emosi. Yang keempat perkembangan konsep dan citra diri. Lebih lanjut, di sini saya akan menjelaskan 3 area yang dipengaruhi oleh hambatan majemuk. Yang pertama itu dampak terhadap komunikasi. Komunikasi merupakan masalah mendasar dan sekaligus kebutuhan mutlak anak dengan hambatan majemuk. Karena tanpa komunikasi, mereka akan terisolasi dari lingkungannya dan tanpa interaksi yang menyebabkan mereka semakin tidak berdaya. Komunikasi pada dasarnya adalah pertukaran pesan antara dua orang atau lebih. Komunikasi sebagai proses memindahkan pemikiran, ide, informasi, dan pesan dari seseorang kepada lainnya. Setiap orang berkomunikasi dalam berbagai macam cara dengan alasan yang berbeda. Komunikasi dapat berupa ekspresif maupun reseptif adalah suatu proses menerima dan memahami sebuah pesan. Yang kedua, dampak terhadap pengembangan konsep. Ada cerita lama yang terkenal yang dapat menerangkan kita tentang tantangan menolong anak dengan hambatan majemuk dalam membangun konsepnya yang bermakna. Cerita seperti ini, 4 laki-laki tunanetra menyentuh seekor gajah. Seorang menyentuh belalai gajah berkata, "Seekor gajah seperti sebuah pohon anggur besar yang bergoyang-goyang." Seorang yang menyentuh kuping gajah berkata, "Bukan seekor gajah seperti kipas besar, yang kasar." Seorang yang menyentuh badan gajah berkata, "Bukan seekor gajah seperti dinding bata yang tebal." Dan orang yang menyentuh ekor gajah berkata, "Bagaimana kalian semuanya bisa besar? Seekor gajah itu seperti tali yang mengandung dan berayun." Cerita ini mengajarkan kita bahwa konsep berkaitan dengan pengalaman-pengalaman individual. Konsep adalah pemikiran-pemikiran yang memberi makna terhadap dunia kita. Kita membangun konsep berdasarkan pengalaman tertentu kita. Setiap laki-laki tunanetra di atas mengalami pengalaman yang sama sekali berbeda terhadap seekor gajah. Dan oleh karenanya, setiap orang memiliki konsep yang berbeda-beda terhadap seekor gajah. Tak ada satupun konsep yang salah bila kita mengetahui bahwa konsep-konsep tersebut merupakan produk dari pengalaman individual. Setiap pemikiran tentang gajah merupakan hal yang masuk akal dari perspektif masing-masing di mana mereka menyentuh suatu bagian yang berbeda dari gajah tersebut. Pada anak-anak, konsep berkembang secara spiral dengan anak sebagai pusatnya. Konsep diri yang positif dimulai dalam lingkungannya yang penuh kasih sayang dan responsif. Dalam pelukan ibu, seorang bayi belajar bahwa ia dapat mempengaruhi orang lain. Ia belajar bahwa ia dapat menangis dan diberi makan atau dihibur, bahwa ia dapat bergiliran dengan orang lain. Ketiga, yaitu dampak terhadap gerak. Hambatan penglihatan itu sendiri tidak mempengaruhi secara langsung terhadap perkembangan dan pertumbuhan fisik yang menyebabkan anak tunanetra mengalami hambatan atau keterlambatan. Perkembangan motorik anak tunanetra pada bulan-bulan awal tidak berbeda dengan anak awas. Tetapi perkembangan selanjutnya, perkembangan motorik atau tunanetra tampak berbeda. Hal ini dipengaruhi oleh kurangnya stimulasi visual, ketidakmampuan melihat orang lain, dan pengaruh faktor lingkungan. Tidak seperti anak awas, anak dengan hambatan majemuk tidak dapat belajar melakukan gerakan atau aktivitas motorik dengan cara meniru orang lain. Anak-anak awas seperti kali belajar melalui meniru dan melihat orang lain yang lebih dewasa di sepanjang hidupnya. Banyak anak dengan hambatan majemuk mengalami keterlambatan pertumbuhan dan perkembangan fisik karena
Faktor lingkungan. Anak membutuhkan bantuan belajar untuk bergerak di lingkungannya. Tanpa penglihatan atau dengan penglihatan yang terganggu, ia tidak akan hanya memiliki kesulitan bergerak, tetapi juga mungkin tidak memiliki motivasi untuk bergerak. Membantu seseorang anak dengan hambatan majemuk belajar untuk bergerak dapat dimulai dengan membangun lingkungan fisik di sekitarnya atau dapat menarik perhatian atau melalui indera selain penglihatan dan pendengaran, sehingga memotivasi anak untuk bergerak. Selain itu juga kita dapat melihat dampak lain bagi anak dengan hambatan majemuk. Yang pertama, dampak bagi anak. Dampak ini merupakan gabungan dari keluarbiasaan lebih dari satu aspek, seperti dampak tunarungu akan mendapat hambatan dalam berkomunikasi, ditambah dengan tunagrahita akan sulit dalam mengembangkan keterampilan hidup sehari-hari atau menolong diri sendiri. Yang kedua, dampak bagi keluarga. Ada orang tua yang sangat pasrah menerima kenyataan dihadapi, namun tidak jarang yang merasa terpukul, dan tentu saja ada yang sangat tidak peduli. Reaksi atau sikap keluarga terhadap keluarbiasaan yang menimpa salah satu anggota keluarga dipengaruhi oleh banyak faktor, di antaranya tingkat pendidikan, latar belakang budaya, terus status sosial ekonomi keluarga, dan tingkat keluarbiasaan. Yang ketiga itu dampak bagi masyarakat. Sikap masyarakat mungkin sangat bervariasi tergantung dari latar belakang sosial budaya dan pendidikan. Ada masyarakat yang ikut bersimpati, bahkan ikut membantu menyediakan berbagai fasilitas. Ada yang bersikap acuh tak acuh, bahkan tidak jarang ada yang bersikap antipasti sehingga melarang anaknya bergaul dengan anak berkebutuhan khusus. Anak buta tuli atau tunanetra, tunarungu atau diafret adalah anak yang tidak mempunyai kemampuan untuk mendengar dan melihat baik total maupun masih mempunyai sisa penglihatan atau sisa pendengaran. Dampaknya adalah anak merasa kesulitan berkomunikasi dengan lebih dari satu orang secara bersamaan. Anak dengan kelainan majemuk tentu akan mengakibatkan masalah pendidikan yang berat. Anak ini tidak bisa diakomodasi ke dalam kelas, program, dan layanan khusus dirancang untuk mereka, anak dengan kelainan tunggal. Di samping berakibat pada masalah pendidikan, luasnya variasi yang ditampilkan oleh anak dengan kelainan majemuk, maka berakibat pula terhadap rumitnya menyiapkan strategi pembelajaran khusus untuk satu bidang studi yang dapat diterapkan dalam setiap anak dengan kelainan majemuk. Karakteristik anak hambatan majemuk. Ciri-ciri anak hambatan majemuk itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ciri-ciri secara umum. Kurang komunikasi atau sama sekali tidak dapat berkomunikasi. Hampir semua anak yang tergolong anak hambatan majemuk memiliki kemampuan yang sangat terbatas dan mengekspresikan atau mengerti orang lain. Banyak di antara mereka yang tidak dapat bicara, atau apabila diajak komunikasi mereka tidak dapat memberikan respon. Yang kedua itu perkembangan motorik dan fisiknya terlambat. Sebagian besar anak-anak hambatan majemuk mempunyai keterbatasan dalam mobilitas fisik. Banyak yang tidak dapat berjalan, bahkan untuk duduk sendiri itu mereka kesusahan. Mereka berpenampilan lamban dalam meraih benda atau mempertahankan kepalanya agar tetap tegak, dan seringkali mereka hanya berbaring di atas tempat tidur. Yang ketiga itu seringkali menunjukkan perilaku yang aneh dan tidak bertujuan, seperti menggosokkan jaringannya ke wajah, melukai dirinya, seperti membenturkan kepala, menjepuni rambut, dan sebagainya. Yang keempat itu kurang dalam keterampilan menolong diri sendiri. Seringkali mereka tidak mampu mengurus kebutuhan dasar mereka sendiri, seperti kesusahan untuk makan, kesusahan berpakaian, dan mengontrol dalam hal buang air kecil maupun buang air besar. Yang kelima, jarang berperilaku dan berinteraksi yang sifatnya konstruksif. Secara umum, anak-anak yang sehat dan anak-anak yang tergolong cacat senang akan bermain dengan anak-anak yang lain, berinteraksi dengan orang dewasa, dan ada usaha mencari informasi mengenai dunia sekitarnya. Yang keenam, kecenderungan lupa akan keterampilan yang sudah dikuasai. Yang ketujuh, memiliki masalah dalam menggeneralisasikan keterampilan dari suatu situasi ke situasi lainnya. Yang kedua itu ciri-ciri secara khusus. Yang pertama, memiliki ketunaan lebih dari satu jenis.
Yang kedua, ketidakmampuan anak akan semakin parah atau semakin banyak bila tidak cepat mendapatkan bantuan. Yang ketiga, sulit untuk mengadakan evaluasi karena keragaman kegandaannya. Yang keempat, membutuhkan instruksi atau pemberitahuan yang sangat baik. Yang kelima, tidak menyamarkan pendidikan anak hambatan majemuk. Klasifikasi anak hambatan majemuk menurut Mang Song, mengklasifikasi anak dengan hambatan majemuk itu ada 3. Yang pertama itu anak dengan hambatan majemuk tingkat ringan. Mereka yang menyandang 2 ketunaan atau lebih tetapi masih dalam taraf ringan. Kelompok ini masih memungkinkan untuk dilayani dengan kurikulum SD dan SLB yang dimodifikasi sesuai tingkat ketunaannya. Yang kedua itu anak dengan hambatan majemuk tingkat sedang. Kelompok ini masih memiliki kemungkinan untuk dilayani dengan kurikulum SLB yang dimodifikasi sesuai dengan tingkat ketunaannya. Yang ketiga, anak dengan hambatan majemuk tingkat berat dan sangat berat. Anak-anak pada kelompok ini tidak mungkin lagi untuk dilayani dengan kurikulum SLB. Akan tetapi, bagi mereka program pendidikan khusus, dari sekian banyak kemungkinan kombinasi kelainan, ada beberapa kombinasi yang paling sering muncul dibandingkan kombinasi kelainan-kelainan lainnya. Yang pertama itu seperti tunagrahita dan cerebral palsy. Ada suatu kecenderungan untuk mengasumsikan bahwa anak-anak CP adalah anak-anak tunagrahita. Apapun penyebabnya, baik karena genetik atau faktor lingkungan sehingga terjadi adanya kerusakan pada sistem saraf pusat dapat menyebabkan rusaknya cerebral cortex sehingga menimbulkan tunagrahita. Namun demikian, hubungan tersebut tidak berlaku secara umum. Yang kedua itu kombinasi tunagrahita dengan tunarungu. Anak-anak tunarungu mengalami berbagai masalah dalam perkembangan bahasa dan komunikasi. Sementara itu, anak tunagrahita akan mengalami kelambanan dan keterlambatan dalam belajar. Pada anak tunaganda, bisa saja terjadi anak tersebut mengalami tunagrahita yang sekaligus tunarungu. Yang ketiga itu kombinasi tunagrahita dan masalah-masalah perilaku yang telah diketahui bahwa terdapat hubungan antara tunagrahita dengan gangguan emosional. Anak-anak yang mengalami tunagrahita berat ada kemungkinan besar juga memiliki gangguan emosional. Yang tidak diketahui adalah banyaknya anak secara pasti yang menampakkan kedua kelainan tersebut bersama-sama. Yang keempat itu kombinasi gangguan perilaku dan pendengaran. Para ahli konsisten memberikan pelayanan kepada anak-anak yang mempunyai gangguan emosional dan sekaligus tuli cenderung memakai klasifikasi kondisi anak-anak itu sebagai kondisi yang ringan, sedang, dan berat. Kelainan utama tunarungu dan tunanetra anak buta tuli adalah seorang anak yang memiliki gangguan penglihatan atau pendengaran. Suatu gabungan yang menyebabkan problema komunikasi dan problema perkembangan pendidikan lainnya yang berat sehingga tidak dapat diberikan program pelayanan pendidikan baik di sekolah yang melayani untuk anak-anak tuli maupun di sekolah yang melayani untuk anak-anak buta. Namun demikian bukan berarti anak buta tuli harus dirampas haknya untuk mendapatkan layanan pendidikan. Dengan penanganan yang baik dan tepat, anak buta tuli masih bisa dididik dan berhasil. Identifikasi anak dengan hambatan majemuk. Istilah identifikasi secara harfiah dapat diartikan menemukan atau menemukenali. Dalam buku ini istilah identifikasi anak dengan kebutuhan khusus dimaksud merupakan suatu usaha seseorang, orang tua, guru, maupun tenaga kependidikan lainnya untuk mengetahui apakah seseorang anak mengalami kelainan atau penyimpangan dalam fisik, intelektual, sosial, emosional, dan tingkah laku dalam pertumbuhan dan perkembangannya dibandingkan dengan anak seusianya atau anak-anak normal. Setelah dilakukan identifikasi, kondisi seseorang dapat diketahui apakah pertumbuhan perkembangan termasuk normal atau mengalami kelainan atau penyimpangan. Prosedur identifikasi. Yang pertama itu penjaringan atau disebut juga dengan screening. Penjaringan dilakukan terhadap semua anak di kelas dengan alat identifikasi anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, menandai anak-anak yang menunjukkan gejala tertentu. Yang kedua, menyimpulkan anak yang tergolong hambatan majemuk. Yang kedua, pengalih tanganan atau referral. Berdasarkan gejala yang ditemukan, anak dikelompokkan menjadi 2.
anak dapat ditangani sendiri oleh guru dalam bentuk layanan pembelajaran. Yang kedua, anak perlu dirujuk ke ahli lain terlebih dahulu, referal, kemudian baru ditangani oleh guru. Proses pengalih tanganan, proses perujukan anak oleh guru ke tenaga profesional lainnya untuk membantu mengatasi masalah anak yang bersangkutan. Jika tenaga profesional tersebut tidak tersedia, dapat dimintakan bantuan ke tenaga lain yang ada seperti guru pembimbing khusus, guru PAB atau konselor. Yang ketiga itu klasifikasi. Apabila berdasarkan pemeriksaan tenaga profesional ditemukan masalah dan perlu tindak lanjut, pengobatan, terapi, latihan khusus, guru segera mengkomunikasikan kepada orang tua siswa yang bersangkutan. Jadi guru tidak mengobati atau memberi terapi, melainkan sekedar meneruskan kepada orang tua tentang kondisi anak yang bersangkutan. Guru hanya akan membantu siswa dalam hal pemberian pelayanan pendidikan sesuai dengan kondisi anak yang membutuhkan penanganan lebih lanjut dan mana yang dapat mengikuti pelayanan pendidikan khusus di kelas reguler. Yang keempat, perencanaan pembelajaran. Pada tahap ini, kegiatan identifikasi bertujuan untuk keperluan penyusunan program pembelajaran yang diindividualisasikan atau disebut juga dengan PPI. Dasarnya adalah hasil dari klasifikasi setiap jenis dan gradasi atau tingkat kelainan anak dengan kebutuhan khusus memerlukan program pembelajaran yang berbeda satu sama lain. Yang kelima, pemantauan kemajuan belajar. Tujuan mengetahui beberapa besar keberhasilan pembelajaran khusus yang telah diberikan sesuai dengan diagnosis dan PPI. Jika tidak mengalami kemajuan yang signifikan, maka perlu ditinjau lagi beberapa aspek yang berkaitan. Jika anak mengalami kemajuan yang signifikan dalam pelayanan program khusus tersebut, maka program tersebut diteruskan sambil diperbaiki atau menciptakan kekurangan-kekurangan yang ada. Alat identifikasi itu ada 3. Yang pertama, from informasi riwayat perkembangan anak. Perkembangan anak sejak dalam kandungan hingga tahun-tahun terakhir sebelum masuk SD, MI, SLB untuk mengetahui latar belakang perkembangan anak, sumber penyebab problema belajar. Identitas anak, riwayat masa kehamilan dan kelahiran, perkembangan masa balita, perkembangan fisik, perkembangan sosial, dan perkembangan pendidikan. Riwayat masa kehamilan dan kelahiran meliputi perkembangan masa kehamilan, penyakit yang diderita ibu, usia di dalam kandungan, proses kelahiran, tempat kelahiran, penolong persalinan, dan gangguan pada saat proses kelahiran. Perkembangan masa balita itu seperti sekurang-kurangnya mencakup informasi mengenai lama menyusui ibunya, usia akhir minum susu kala, kegiatan imunisasi, dan penimbangan kualitas dan kuantitas makanan pada masa balita. Yang perkembangan fisik yaitu diperlukan terutama data mengenai kapan anak mulai dapat merangkak, berdiri berjalan, naik sepeda roda 3, naik sepeda roda 2, berbicara dengan kalimat lengkap. Selanjutnya, perkembangan sosial terutama berkaitan dengan hubungan dengan saudara, hubungan dengan teman, hubungan dengan orang tua, guru, hobi anak, dan minat khusus. Yang terakhir, perkembangan pendidikan meliputi informasi mengenai kapan masuk TK, berapa lama pendidikan di TK, kapan masuk SD, apa kesulitan selama di TK, apa kesulitan selama di SD, apakah pernah tinggal kelas, pelayanan khusus yang pernah diberikan, prestasi belajar tiap catur bulan atau semester, mata pelajaran yang dirasa sulit, dan mata pelajaran yang paling disenangi. Yang kedua itu from data orang tua atau siswa. Keadaan orang tua siswa yang bersangkutan dalam beberapa penelitian diketahui bahwa lingkungan keluarga mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap keberhasilan belajar anak lingkungan. Keluarga dapat meliputi pendidikan orang tua, pekerjaan orang tua, status sosial ekonomi, sikap dan penerimaan orang tua terhadap anak, serta pola asuh yang diterapkan terhadap anak. Data orang tua atau wali siswa sekurang-kurangnya mencakup informasi mengenai identitas orang tua, wali, hubungan orang tua dengan anak, data sosial ekonomi orang tua, serta tanggungan dan tanggapan orang tua keluarga terhadap anak. Identitas orang tua harus lengkap, tidak hanya identitas ayah melainkan juga identitas ibu, misalnya umur, agama, status pendidikan, pekerjaan pokok, pekerjaan sampingan, dan tempat tinggal. Yang ketiga itu from informasi mengenai profil kelainan anak. Tanda-tanda kelainan atau gangguan khusus pada siswa jika ada perlu diketahui guru. Kadang-kadang adanya kelainan khusus pada diri anak secara langsung atau tidak langsung dapat menjadi salah satu faktor timbulnya problema belajar. Tentu saja hal ini dapat tergantung pada berat ringannya kelainan yang dialami serta sikap penerimaan anak terhadap kondisi tersebut.
Menyusun program pembelajaran individual. Tidak lanjut kegiatan identifikasi. Yang pertama itu ada perencanaan pembelajaran dan perorganisasian siswa. Menetapkan bidang-bidang atau aspek problema belajar yang akan ditangani, apakah seluruh mata pelajaran atau sebagian mata pelajaran atau hanya bagian tertentu dari suatu mata pelajaran. Yang kedua, menerapkan pendekatan pembelajaran yang akan dipilih, termasuk rencana perorganisasian siswa. Apakah bentuknya berupa pelajaran remedial, penambahan latihan-latihan di dalam kelas atau luar kelas, atau pendekatan kooperatif dan kompetitif. Yang kedua, pelaksanaan pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran harus senantiasa disesuaikan dengan perkembangan dan kemampuan anak. Tidak dapat dipaksakan sesuai dengan target yang akan dicapai oleh guru. Program tersebut bersifat fleksibel, sehingga anak terhindar dari kemungkinan tidak naik kelas atau bahkan putus sekolah. Yang ketiga itu pemantauan kemajuan belajar dan evaluasi. Untuk mengetahui keberhasilan guru dalam membantu mengatasi kesulitan belajar anak, perlu dilakukan pemantauan secara terus-menerus terhadap kemajuan atau bahkan kemunduran belajar anak. Jika anak mengalami kemajuan dalam belajar, pendekatan yang dipilih guru perlu terus dimantapkan. Tetapi jika tidak mendapat kemajuan, perlu diadakan peninjauan kembali, baik mengenai isi dan pendekatan program, maupun motivasi anak yang bersangkutan untuk memperbaiki kekurang-kurangnya. Dengan demikian, diharapkan pada akhirnya semua problema belajar anak secara bertahap dapat diperbaiki.